Beberapa hari yang lalu, sejumlah asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Berau yang tergabung dalam Komunike Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Berau mengadakan konferensi pers terkait permasalahan proses tender pada paket pekerjaan penataan halaman SMP Negeri 1 Gunung Tabur. Adapun Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Berau, Fitrial Nur ikut menambahkan, penerapan kode SBU yang ditetapkan oleh Pokja menurut kawan-kawan asosiasi tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan tentu hal ini merupakan sebuah keluhan yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan Pokja maupun PPK. Karena tentu ada aturan-aturan dalam menetapkan kode SBU untuk digunakan dalam pelelangan sesuai jenis pekerjaan. Ini memang saya pikir karena komunikasi yang buntu masih. Kita tentu berharap sebenarnya Pemkab Berau melalui pihak Jakon sendiri bisa memberikan tempat atau wadah komunikasi yang baik antara Pokja, PPK maupun dengan kawan-kawan pelaku jasa konstruksi. Memang benar keluhan dari kawan-kawan terkait masalah saat tidak adanya waktu untuk tanya jawab saat pelelangan terjadi itu tidak langsung ditanggapi oleh Pokja ataupun PPK. Ini merupakan salah satu keluhan yang sangat terjadi sudah cukup lama, di mana harusnya namanya tanya jawab saat ditanya Pokja atau PPK langsung menjawab. Tapi kan selama ini kan prakteknya jawaban dari PPK atau Pokja itu setelah semua pertanyaan dulu masuk sudah dijawab, waktunya sudah habis untuk bertanya ulang. Nah ini yang menjadi buntunya komunikasi antara kawan-kawan yang ingin melakukan penawaran dengan kawan-kawan dari Pokja maupun PPK. Kalau kita sih tentu harus melihat dulu dari tahapan ya, bahwa tahapan itu sebenarnya kan juga sudah diatur secara dengan regulasi yang ada, yang sudah diterapkan oleh kawan-kawan ULP. Kita tidak bisa langsung melakukan tuduhan seperti itu, tetapi kalaupun mereka menganggap ada persekongkolan seperti itu, maka yang wajib menjawabnya adalah Pokja dan PPK. Tentu mereka yang lebih punya kewajiban untuk menjelaskan apakah benar tuduhan persekongkolan itu terjadi. Jadi memang ya semoga sih tidak, walaupun memang secara sistem memang terjadi tahapan-tahapan yang menurut kawan-kawan tadi kok tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi memang asal-muasalnya hanya terkait masalah syarat dokumen penawaran atau syarat perusahaan yang boleh menawar yang memiliki kode SBU tertentu yang menurut kawan-kawan tidak sesuai. Tahapan kedua buntunya saat komunikasi tanya jawab, karena saat itu pertanyaan kawan-kawan katanya tidak langsung ditanggapi oleh Pokja maupun PPK. Baik itu kawan-kawan dari OPD maupun juga dari ULP, tentu berilah kesempatan sebeluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada para pelaku jasa konstruksi yang ada berdomisili di Berau. Kenapa? Karena dengan memberikan kawan-kawan yang ada di Berau pekerjaan, tentu juga dampak ekonominya juga akan masuk ke Kabupaten Berau. Pajaknya dibayar di Berau, kemudian mereka juga belajarnya di Berau, penggunaan tenaga kerja juga dari Berau. Jadi otomatis hal ini juga akan membantu memutar roda perekonomian di Kabupaten Berau. Menanggapi hal tersebut, Vendra selaku Kepala LPSE Kabupaten Berau dan Hendra selaku staf atau kelompok kerja LPSE Kabupaten Berau, mengakui telah menerima surat dari asosiasi terkait pengerjaan proyek di SMP Negeri 1 Gunung Tabur. Vendra mengatakan, telah mempelajari dan ternyata pertanyaan surat tersebut dari sisi aspek teknis dan pertanyaan tersebut merupakan ranahnya PPK. Pak, jadi Perpres 1621 itu pasti. Permen PU Pak, itu baru. Permen PU nomor 18 2021. 19. Oh, salah Pak. SBU ya, tenang. Jadi beberapa hal itu menjadi pertimbangan teman-teman. Tapi yang tetap menetapkan, kemudian membuat, itu kan semua di PPK. Nah, itu memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Kalau sesuai ya kita lanjutkan. Review itu kan antara kami Pak, di internal kami, antara kami dengan PPK, ya dijawab dong. Udah dijawab oleh PPK ya? Nah iya. Jawabannya apa Pak, boleh tahu? Loh kan kami sudah memberi arahan, jawaban apa nih maksudnya Bapak? Ya, jawaban dari apa? PPK. Oh, kan dia kan mengajukan ke kami ya, mengajukan ke kami koreksi, sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, ya sudah, kita tindak lanjuti dengan proses selanjutnya ya. Kami tidak bisa menjawab Pak, karena itu ranahnya PPK, PPK yang silakan menjawab. Kami menjawab dalam proses tendernya Pak. Ini kan proses tendernya sudah selesai, sudah clear. Nah yang berhak menjawab itu PPK, walaupun kami tahu. Tapi ini ranahnya PPK. Loh itu sesuai menurut kami Pak. Makanya terjadi proses tender. Oh jadi menurut Bapak sesuai Pak ya? Nah iya sesuai dengan ketentuan. Walaupun mayoritasnya itu pekerjaan itu urukan. Iya. Baiklah, saya akan mungkin menjelaskan yang teknisnya Pak ya. Baik. Karena sebetulnya itu jawaban bukan dari jawaban kami. Iya.
Karena kami ini proses tendernya, Ya. bukan spesifikasi teknisnya. Paham, Pak? Nah, bangunan pendidikan itu include Ya. itu include dengan sarana prasarananya. Jadi kalau seandainya dananya itu mungkin mencukupi, yang namanya bangunan kantor pasti ada tempat parkir, Pak. Pasti ada lapangan. Itu disebut sebagai bangunan. Termasuk bangunan pendidikan. Bangunan pendidikan itu bukan cuma ada gedungnya aja. Di situ kan pasti ada jalanan. Itu Kita dalamin apa yang dipersyaratkan itu. Kalau misalnya dipersyaratkan spesialis, untuk diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan ini bukan cuma satu, Pak. Jadi saya sebutkan untuk pekerjaannya. Untuk pekerjaan ini ada pekerjaan tanah fondasi, ada pekerjaan pasangan beton, ada pekerjaan pengecatan, ada pekerjaan bangunan gazebo 7 unit, ada pekerjaan fondasi, ada pekerjaan lantai, pekerjaan atap. Pertanyaan saya, kalau misalnya dipersyaratkan spesialis, anggap spesialis timbunan. Ya mayoritas ya, Pak. Yang mau itu malah beton, Pak. Malah beton. Kalau kita peserkan spesialis beton, terus yang mengerjakan yang lain, pekerjaan lain siapa? Kembali tadi, Pak, yang paling mengerti tentang persyaratan teknis itu adalah PPK. PPK ya. Walaupun dalam hal ini mempersyaratkan UKL itu artinya kita tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Karena jelas setiap bangunan itu harus memiliki UKL. Dan itu merupakan bagian pertama sebelum mendapatkan izin berusaha, Pak. Ya. Nah, bagaimana orang mau melaksanakan aktivitas kalau UKL sendiri nggak ada? Jadi silakan dikritik ke paham. dan kami yakini itu, Pak. Dan kami yakini proses pemilihan ini kita bicara proses pemilihan ya, Pak. Proses pemilihan yang kami laksanakan, kami yakini bahwa sudah sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya yang mau saya sampaikan itu sedikit, Pak. Ada ranah-ranah yang memang kita sediakan sebenarnya dalam proses pemilihan. Itu ada namanya unbasing di situ. Hal ini Pokja pemilihan itu hanya memiliki keterkaitan terhadap yang pertama adalah saat unbasing terhadap peserta yang mendaftar. Jadi peserta yang mendaftar boleh menanyakan pada saat unbasing. Pada paket pekerjaan ini garis bawahnya ada 2 pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, kita jawab, kemudian proses berlangsung. Bukan kita kalau bersifat teknis kita koordinasikan ke PPK, ya, kemudian dijawab. Proses tender berlangsung. Apakah masih ada ranahnya lagi? Ada. Apabila keberatan dengan hasil evaluasi silakan ke Sangga. Sanggaan pada paket pekerjaan ini ada 2 dan kami sudah jawab. Apakah masih bisa lagi? Masih bisa. Ada sangga banding dalam hal ini. Silakan dilakukan sangga banding. Yang akan menentukan adalah KPAPA dalam hal ini. Kemudian yang terakhir tadi apa? Kalau misalnya dianggap dalam proses pemilihan ini memang ada permasalahan lagi, masih ada lagi namanya aduan. Nah, jadi terkait masalah surat yang masuk sesuai dengan yang ditujukan Pokja pemilihan, kami tidak berkewajiban memang untuk menjawab, Pak. Karena dalam IKP pun jelas disampaikan bahwa tidak ada pihak lain yang boleh melakukan intervensi terhadap hasil evaluasi. Di IKP ada. Nah, jadi maksud saya kayak gini, kami sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, kami yakinin itu sudah ketentuan perundang-undangan. Adapun terkait permasalahan teknis tadi, terkait persyaratan yang disampaikan itu adalah ranahnya PPK. Pada saat unbasing dijawab oleh PPK, karena itu ranahnya PPK, Pak. Ketika ada pertanyaan menyanggah, itu menyangkut masalah spesifikasi teknisnya, Pak. Yang menjawab juga PPK, Pak. Spesialis beton dan spesialis timbunan. Sedangkan di dalam Perpres itu jelas untuk kualifikasi kecil hanya mempersyaratkan 1 SDU, Pak. Ruang lingkup pekerjaan tadi saya bilang ini ada pagar, ada tanaman, ada timbunan, ya, ada beton. Yang di sini mayor ada beton dengan timbunan. Sekarang spesialis mana yang mau dipersyaratkan? Terus yang ngerjakan pekerjaan yang lain siapa?